kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil laporan observasi di SMA Negeri 1 Untilan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Roma. Nama saya Nabila Lalika. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke deskripsi capaian pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan PLT 1, para mahasiswa diharapkan memiliki capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, deskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik pendidikan. Yang kedua, mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Yang ketiga, mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremoni formal di sekolah. Yang kelima, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan teknis, privat, kurikuler, ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang keenam, mendeskripsikan praktik-praktik kebiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Selanjutnya yaitu deskripsi PLT 1 dalam Permenristek di nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8 pengenalan lapangan persekolahan atau dapat disebut dengan PLP merupakan proses kegiatan yang dilaksanakan siswa sarjana pendidikan berupa observasi atau pengamatan terhadap satu pendidikan yang bertujuan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Oke, kita langsung masuk ke sejarah singkat. Jadi, pada tahun 1965, SMA Negeri 1 Muntilan itu pada awalnya adalah SMA Negeri 1 Magelang atau yang lebih dikenal dengan SMA Negeri Blabang yang terletak di Blabang, Kecamatan Mungkin, Kabupaten Magelang. Kemudian di tahun 1967, SMA Blabang ini pindah ke daerah Lenteng yang berada di Muntilan sehingga dinamakan SMA Negeri Blabang di Muntilan. Kemudian di tahun 1968, SMA Blabang ini pertama kali meluluskan para siswanya dan sejak saat itu berdasarkan keputusan baru, SMA Negeri 1 Blabang ini berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Muntilan. SMA Negeri 1 Muntilan ini merupakan SMA tertua yang ada di Kabupaten Magelang dan biasanya orang-orang atau masyarakat sekitar itu menyebutnya dengan SMA Negeri Nanggol seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi sekolah. Untuk kepala sekolahnya itu namanya Martiono. PLT kepala tata usaha itu Heni Kurniasari. Dua kurikulum Subagio, dua kesiswaan Markut, dua Humas Heni Kurniasari, Bapak Sarmas, Zakia Endang, dan Bapaknya yang dari Kabupaten Magelang, guru yang konseling dan peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada juga struktur organisasi tata usaha sekolah. Bisa dilihat sendiri rumah-rumahnya teman-teman. Yang selanjutnya masuk ke visi dan misi
hak dari peserta didik sendiri itu mendapatkan pelayanan administrasi yang ramah dan memuaskan dari karyawan dan guru berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Kemudian mendapatkan peserta didik itu mendapatkan pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas dan bimbingan konseling selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 1 Mutilal. Selanjutnya mendapatkan perlindungan keamanan terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam selama peserta didik tersebut berada di lingkungan SMA Negeri 1 Mutilal. Selanjutnya itu mendapatkan penghargaan dari peserta didik yang mempunyai prestasi baik yang bersifat akademis maupun non-akademis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang selanjutnya itu mendapatkan kesempatan untuk menggunakan fasilitas pembelajaran maupun fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 1 Mutilal. Selanjutnya yaitu kewajiban peserta didik. Nah, kewajiban peserta didik ini kayak seperti peserta didik masuk sekolah di hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 15.30. Kemudian pada hari Jumat berakhir pukul 2. Selanjutnya peserta didik wajib menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari pada jam pertama sebelum doa pembelajaran dimulai. Kemudian pada setiap hari Kamis semua peserta didik menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi. Selanjutnya pada hari Jumat peserta didik yang muslim wajib mengikuti sholat Jumat. Untuk peserta didik muslimah akan diadakan kegiatan keputrian. Yang selanjutnya pada hari Jumat peserta didik yang beragama Katolik dan Kristen mengikuti kegiatan persekutuan doa dan lain. Oke, selanjutnya yaitu ada sidang dan tilang. Sidang dan tilang ini merupakan dua program dari kesiswaan SMA Negeri 1 Mutilal Indonesia. Sidang ini merupakan program yang dijalankan oleh tim kesiswaan untuk memberikan penguatan dan pengawalan terhadap tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Mutilal. Kegiatan sidang ini dilaksanakan secara berkala dan minimal 1 bulan sekali dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh tim kesiswaan dari SMA Negeri 1 Mutilal. Sedangkan yang dimaksud dengan tilang yaitu tindakan yang dikenakan kepada peserta didik yang telah mendapat teguran lebih dari 1 kali dan tidak tindakan serta merubah sikap untuk menaati tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Mutilal. Pada tahap tilang ini, peserta didik itu akan dikenakan sanksi berupa penyitaan barang pribadi maupun pemotongan rambut bagi para peserta didik putra, pemotongan seragam atau atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di SMA Negeri 1 Mutilal. Kemudian yang nomor 4 ini ada penanganan peserta didik yang melanggar beserta alurnya. Penanganan peserta didik yang melanggar aturan maka akan dikenakan 3 hukuman. Yang pertama itu ada hukuman ringan, yang kedua hukuman sedang, dan yang ketiga hukuman berat. Apabila peserta didik SMA Negeri 1 Mutilal ini melanggar tata tertib yang kategorinya ringan, maka akan dihukum atau dikenakan sanksi berupa membaca Al-Quran untuk yang berhalangan maka disuruh untuk membuat cerpen seperti itu. Nah, bagi peserta didik non-muslim itu nanti menyesuaikan. Nah, kemudian bagi peserta didik yang melanggar tata tertib dengan kategori sedang, maka akan mendapat konsekuensi sesuai dengan hasil musyawarah pihak sekolah dengan pelanggar. Dan apabila peserta didik SMA Negeri 1 Mutilal ini melanggar tata tertib yang kategorinya berat, maka itu akan dikenakan sanksi berupa pemanggilan dan komunikasi dengan orang tua atau wali peserta didik seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini ada prestasi sekolah. Nah, prestasi sekolah di SMA Negeri 1 Mutilal ini dibagi menjadi 2, yaitu peserta akademik dan peserta non-akademik. Nah, dari peserta akademik sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori lomba. Yang pertama ada OSN atau Olimpiade Sains Nasional atau yang disebut dengan KSN atau Kompetensi Sains Nasional. Nah, terdapat beberapa peserta didik yang mendapat prestasi akademik melalui lomba ini. Di tahun 2024 ini terdapat 12 peserta didik yang lolos tingkat provinsi di ajang lomba OSN. Di antaranya 1 di bidang geografi, 1 di bidang kimia, 3 di bidang informatika, 2 di bidang ekonomi,
3 di bidang kebumian, 1 di bidang biologi, dan 1 lagi di bidang fisika. Nah, lomba yang kedua ada lomba lain. Nah, lomba lain di sini yang dimaksud adalah bahwa perlu diketahui bahwa pada tahun 2020 sampai dan 2022 terdapat peserta didik SMA Negeri 1 Munthilan itu yang menjuarai lomba fiksi di tingkat nasional dengan mendapat medali perak. Nah, kemudian di tahun 2024 ini sejumlah 6 peserta didik SMA Negeri 1 Munthilan itu yang sedang mengikuti lomba Olimpiade Penelitian Siswa Nasional atau OPSI yang terbagi ke dalam 2 bidang, yaitu bidang biologi dan juga bidang fisika terapan. Kemudian terdapat prestasi masuk PTN terbanyak. Di tahun 2022 itu terdapat 51 siswa lolos PTN melalui jalur SNBP, 141 siswa lolos PTN melalui SNBT, 65 siswa peserta didik yang lolos PTN melalui jalur mandiri, dan 12 masuk kedinasan. Kemudian di tahun 2023 itu terdapat 49 siswa lolos PTN jalur SNBP, 121 peserta didik yang lolos PTN melalui jalur SNBT, 55 lolos PTN melalui jalur mandiri, dan 8 masuk kedinasan. Kemudian di tahun 2024 ini sebanyak 33 siswa lolos PTN melalui jalur SNBP, dan sedangkan yang lolos di jalur SNBT sama mandiri sama kedinasan itu belum ada lanjutannya karena sedang dalam proses seperti itu. Kemudian lanjut kepada prestasi non akademik. Ini biasanya kebanyakan ini diraih pada ajang lomba FLS 2M atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional, di antaranya juara 2 baca puisi, juara 2 cipta lagu, juara 3 lomba film pendek, juara 3 lomba kria, juara 3 lomba menyanyi solo, juara harapan 2 lomba menyanyi solo, juara harapan 3 lomba desain poster, dan juara harapan 3 lomba instrumen solo. Seperti itu. Selanjutnya itu identitas kegiatan sekolah. Yang pertama itu identitas seremonial formal. Itu ada upacara bendera. Nah, upacara benderanya ini dilakukan di setiap hari Senin, dan tugas upacara itu diambil dari kelas 10 dan kelas 11 yang tugasnya itu di rotasi seperti itu. Kemudian yang kedua ada ulang tahun sekolah. Nah, ulang tahun sekolah di SMA Negeri 1 Munthilan itu tidak dirayakan ya, cuman kayak ada potong tumpeng seperti itu. Selanjutnya yaitu peringatan hari-hari besar, itu kayak Maulid Nabi. Nah, kemarin itu Maulid Nabi di SMA Negeri 1 Munthilan itu mengundang kiai dari Yogyakarta beserta hadirnya yang biasanya disebut salawatan. Kemudian kegiatan Maulid Nabi itu juga dilaksanakan untuk mendoakan kelas 12 untuk agar lancar dalam ujiannya seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan rutin kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, yang pertama itu kurikuler. Nah, kegiatan kurikuler di SMA Negeri 1 Munthilan itu ada kegiatan belajar mengajar di kelas. Selanjutnya kegiatan kurikuler itu ada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS, atau bisa disebut dengan MOS kalau dulu. Selanjutnya yaitu ada organisasi, itu ada OSIS, ROKRIS, ROKA, ROKRIS, DA. Kemudian kegiatan minat dan bakat itu ada English for Tourism atau EFT, kemudian kelompok ilmiah remaja atau MIR, desain grafis, musik, tari, pramuka, pencipta alam, upacara dan tradisi baris atau PBB, kemudian ada teater, paduan suara, karawitan, sepak bola, futsal, basket, pramuka, jurnalistik, palang merah remaja, dan kelas klinik. Yang selanjutnya adalah praktik pembiasaan dan kegiatan positif. Dan di sini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama itu di SMA itu menerapkan 5S, kemudian membentuk rasa kebangsaan. Itu semua warga sekolah juga menyanyikan lagu lirik Indonesia Raya. Kemudian sebelum melakukan belajar doa bersama. Kalian teman-teman bisa baca ya.
Jadi kegiatan PLP 1 memberikan manfaat dalam pembelajaran dan pengalaman yang terjun secara langsung di SMA Negeri 1 Munthilan. Kegiatan PLP memberikan informasi secara detail mengenai sejarah dunia, struktur organisasi sekolah dan tata usaha, visi dan misi program sekolah, komponen-komponen sekolah, serta uraian tugasnya masing-masing, kebijakan sekolah dan prestasi sekolah. Selain itu, informasi yang didapatkan tentang kegiatan umum seperti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, itu lampirannya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9.